Ada orang subhanallah, ah masa sih tabur bunga aja nggak bisa, siram air nggak bisa. Loh Rasulullah nggak kerjain. Masalahnya kita punya panduan kan, suri tauladan kita. Lebih baik uang yang kita pakai beli bunga, beliin Al-Quran, sedekahkan di depan kuburan sama orang miskin, niat untuk orang tua kita. Sampai itu, gitu kan? Katanya ziarah kubur nggak ada dalilnya. Katanya ke kuburan bawa daun-daun yang segar, kembang, nggak ada dalil. Ini Mas, Bukhari 209 dan 216. Kana fil madinati haid fihi qabron fa'atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta insanaini yu'adzaban qal wa ma yu'adzabani fi kabir kana ahaduma la yastabri min baulih wa kana al-akhir yamshi bin namimah thumma amara bi jaridatin ratbah fasaqqaha nisfain fawada'a ala kulli qabrin wahidah. Halo, di Madinah ada kebun kurma, di dalamnya ada 2 makam, sesekali diziarahi Kanjeng Nabi. Saat Nabi ziarah, dengar mayatnya lagi disiksa. Satunya disiksa karena kayak supir truk kencing sembarangan. Satunya disiksa karena keluar dari NU, suka fitnah. Yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Lalu Nabi perintahkan sahabat, tuh ambilkan pelepah kurma, potong itu pelepah kurma yang masih segar, berikan Nabi. Oleh Nabi dibelah jadi 2, taruh di atas makam sambil berdoa, la'allahu an yukhaffif anhuma malam yaibasa. Bukhari pakai an, Muslim tanpa an, la'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Memang la'ala khobarnya boleh an, boleh tanpa an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah meringankan azab mayit ini, asal daun ini belum kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya punten, saya pernah membaca suatu hadis, katanya ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Jadi pernah Nabi Muhammad, penaruhan bunga di atas itu apa? Di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Dapat menyejukkan si ahli kubur itu. Itu bagaimana kefasihan hadis itu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bunga Bu ya? Menaburkan Bu ya, apakah dapat menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur menangis. Ada 2 kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada di dalam kubur menangis disiksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka disiksa karena yang satu adalah kalau bersuci itu adalah mengentengkan, bersuci ngentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing, suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW dipotahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan lain tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah kurma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, ya, malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah kurma, Nabi menyebutkan pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, bagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan, kan kacau lagi nanti.
Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu, bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, bukan tikar, tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur, tikar itu. Bukan kendi sama telur dan degan, degan buat saya itu. Nah ini, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habisnya cak haus kasih degan. Ada benda jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggalin, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur di dadar nanti buatnya, buat anak santri kalau banyak 2 kintal gitu ya. Nggak usah yang demikian ya, nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi nggak usah ditinggal di situ, kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan ditinggal, nggak usah yang demikian itu. Memang kalau naik mau minum ke kubur yang meninggal dunia, nggak ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan, tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci maki. Makanya saya berpesan, kalau saya nanti meninggal dunia, sudahlah dikubur, jangan tikar masukkan ke dalam. Di atasnya nggak usah dicadini, itu sudah saya siapkan pohon kurma, patai saja, tancepin, semoga Allah mengampuni saya, selesai. Nggak usah dibuatkan kubah, nggak usah dibuatkan kubah biar nanti, karena pondok nanti bakal ramai, mungkin di atasnya dibuat bangunan nanti atau bagaimana. Semoga panjang umur semuanya, dan tidak usah bangunannya yang mewah-mewah, tidak, karena buat bangun pondok saja daripada buat kuburan yang mewah, karena pondoknya yang perlu banyak itu. Baik, jadi kalau bunga-bunga adalah bukan niat mengikuti orang Hindu Buddha, akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur, karena selagi bebasahan itu basah, maka tidak akan apa-apa itu akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca pada saat ziarah, bagaimana dengan kebiasaan menabur bunga dan penyiraman air di kuburan, ya. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi di hari Senin dan Kamis, kuburan para sahabat. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna, semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan. Maka ini doa, dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, maafin mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, gitu kan, dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa, itu doa yang saya tahu, yang ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini, tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi tidak ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur, tidak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan orang berlebihan memasang marmer, pakai pagar, pakai kelambu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temui kuburan di muka bumi kecuali kau samaratakan dengan tanah. Jadi seperti taman makam pahlawan itu sebenarnya kuburan ideal, dirata sama tanah, cuma kotak saja begitu. Itu memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW semestinya. Kalau kita kan luar biasa besar bangunan segala macam. Ada riwayat lain yang kata Nabi SAW, hai Ali, jangan kamu biarkan bangunan kuburan tinggi, dan jangan kamu warnahi atau dikapuri, dan jangan ditulisi. Larangannya memang begitu. Kalau kita kan tulis tahun wafatnya, tanggal wafat segala macam. Ini lama-lama kalau dibiarkan tulis juga tanggal lahirnya nanti. Dihindari saja. Yang penting adalah kita tahu orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Perbanyak amal soleh Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh. Siapa pada masjid lagi dibangun, sedekahkan atas namanya dia. Biar tidak disebutin, Allah sudah tahu. Dalam hati kita niat, beli Al-Quran taruh di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada kesempatan haji umroh, kita haji dan umrohkan buat mereka, gitu kan. Ada ilmu yang bermanfaat yang mereka pernah sampaikan, kita sebarkan ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, gitu kan. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, bangunan atau sebuah fasilitas yang dipakai terus kayak masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur segala macam ini. Maka itu termasuk Umar bin Khattab pernah membeli kuda dan ditulis wakaf.
Ya lillahi ta'ala, siapa saja mau pakai boleh. Kayak kita sekarang mobil ambulan, mobil apalah ya, transportasi apa, itu semua termasuk sedekah jariyah. Ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Dalam riwayat lain masalah haji dan umrah, pernah ada sahabat yang mau haji sama Nabi SAW, dia bilang, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Aku niat haji untuk syubrumah. Syubrumah keluarga yang sudah mati. Kata Nabi, hajjata an nafsik, kau pernah haji buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, huj an nafsik thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Berarti boleh kita kerjakan. Nah, batasi diri kita di amal-amal ini yang pernah Nabi perintahin. Cukup untuk itu, gitu kan. Allahu a'lam, yang kita tahu. Jadi yang menaburi bunga ini betul tidak pernah ada contoh. Maka lebih amannya seorang muslim masuk ke zona yang aman. Kalau meja ini kita bagi dua Bapak Ibu sekalian, zona aman dalam ibadah yang ada perintahnya, ada contohnya, aman. Bapak Ibu ada contoh kerjaan, tidak ada kita tinggalkan. Zona yang tidak aman adalah zona yang menebak-nebak. Oh ini kan baik, yang penting baik, bisa diterima bisa enggak loh. Jadi nebak-nebak. Kenapa kita masuk ke zona ini, buang-buang waktu dan umur kita dan uang kita gitu, untuk apa? Tapi sekali lagi, kalau tetap ada yang mau buat silahkan saja, gitu kan. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak ucapin kalimat yang terakhir ini, nanti dikira kita larang-larang segala macam. Sudah disampaikan, cerna, kalau masuk akal terima, enggak ya enggak masalah. Ya, orang yang mau terima silahkan, tidak mau terima ya. Allah mengatakan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau, yang mau kufuri silahkan. Ya, kan? Karena kalau ada orang subhanallah, masa sih tabur bunga aja nggak bisa, siram air nggak bisa. Loh Rasulullah nggak kerjain. Masalahnya kita punya panduan kan, suri tauladan kita. Lebih baik uang yang kita pakai beli bunga, beliin Al-Quran, sedekahkan di depan kuburan sama orang miskin, niat untuk orang tua kita. Sampai tuh, gitu kan.